Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, berjumpa dengan saya, Yemima Karisma. Saya adalah seorang calon pendeta GKI yang saat ini melayani di GKI Pengampon. GKI Pengampon merupakan salah satu gereja yang terletak di Cirebon, tergabung dalam Klasis Cirebon dengan jumlah anggota jemaat yang bagi saya secara pribadi termasuk jumlah yang cukup besar. Total anggota jemaat yang terdata sekitar 3.000, meskipun sebenarnya realita anggota jemaat aktif tentu tidak sebanyak itu, karena mungkin ada yang sudah merantau dan satu lain hal lainnya lagi. Karena termasuk gereja besar di Cirebon dan juga GKI paling besar di GKI lingkup Klasis Cirebon, maka sebenarnya hal menarik yang dijumpai di dalam GKI Pengampon adalah keberagaman di dalam kehidupan bergereja. Mulai dari tingkat pendidikan, tingkat perekonomian, maupun tingkat iman bisa sangat beragam ditemukan di GKI Pengampon. Dan bagi saya secara pribadi, tentu inilah salah satu keunikan yang mewarnai GKI Pengampon. Awal mula saya masuk kuliah teologi, saya merasa lebih nyaman dengan jemaat dengan jumlah yang kecil. Begitu memulai pelayanan di GKI Pengampon, maka sebenarnya saya menjumpai gereja yang di luar zona nyaman bagi saya. Dengan keberagaman dan jumlah yang bagi saya terbilang banyak ini, bukan sebuah hal yang nyaman untuk saya. Hingga suatu hari, seorang rekan pelayanan mengingatkan kepada saya bahwa panggilan Tuhan, panggilan pelayanan dari Tuhan, kadangkala tidak berada di tempat yang nyaman. Bahkan, di tempat yang tidak nyaman sekalipun buat kita, Tuhan juga dapat memanggil kita. Seperti ada sebuah kutipan yang terkenal, "A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there." Zona nyaman adalah tempat yang sangat indah dan menyenangkan, tapi tidak ada pertumbuhan di dalamnya. Mungkin kita akan melakukan rutinitas, hal-hal dan pengalaman yang sudah kita klaim nyaman dan enak untuk kita laksanakan. Akan tetapi, zona nyaman hanya memberikan keindahan tanpa ada sebuah pertumbuhan di dalamnya. Pertumbuhan dialami justru dengan tempaan dan hal-hal yang tidak mudah untuk dijalani dan tidak mudah untuk dialami. Seperti yang nyata di dalam firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 24 sampai ayat 27. Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tingkat iman di luar zona nyaman ini yang sudah diteladankan oleh Musa. Rasanya dengan menjadi anak dari putri Firaun, maka sebenarnya Musa sudah mendapatkan privilege untuk mendapatkan banyak hal di dalam kehidupannya, kemudahan-kemudahan di dalam kehidupannya. Tapi, Musa memutuskan untuk keluar dari privilege yang sesungguhnya bisa menjadi zona nyaman bagi Musa. Musa berani keluar dari zona nyamannya untuk dengan teguh menjalankan panggilan Tuhan yang diembankan kepadanya. Nah, keluar dari zona nyaman tentu konsekuensi dan resiko yang dihadapi juga lebih berat dan lebih beragam. Meskipun Musa kemudian menjadikan dirinya sebagai musuh Firaun karena hendak membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi Musa tetap berjalan di dalam keteguhan hatinya untuk keluar dari zona nyaman itu. Belajar seperti Musa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin saat ini kita sedang bergumul di dalam pilihan-pilihan kehidupan yang sulit untuk kita jalani. Tepatkah jika kita memutuskan untuk keluar dari zona yang nyaman bagi kita selama ini? Memilih diam ketika mengetahui ada kesalahan yang terjadi, memilih abai ketika melihat ada yang membutuhkan pertolongan kita, memilih menghasut sebanyak mungkin rekan untuk mendukung kita melakukan hal yang menguntungkan bagi kita, sekalipun hal itu tidak tepat.
Kalau kita lepaskan itu semua, mungkin kehidupan kita menjadi tidak senyaman biasanya. Banyak hal yang jadi lebih ribet, lebih repot, lebih sulit, dan lebih berat untuk dilalui. Tapi bukankah panggilan Tuhan justru menjalankan kebenaran, kasih, keadilan, dan kehendaknya di tengah situasi yang tidak nyaman sekaligus? Mungkin jika saat ini kita sedang bergumul dalam pilihan-pilihan kehidupan, maka yang utama kita tanyakan dalam hati kita adalah, siapkah kita untuk menjalankan tugas panggilan Tuhan dalam kebenaran dan kasih? Jika jawabannya iya, maka di dalam zona nyaman maupun di luar zona nyaman pun, kita akan siap menghadapinya. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita mengakhiri renungan Sapa Gembala pada hari ini di dalam doa. Allah Bapa yang begitu baik di dalam kehidupan kami, ketika kami sebagai umat-Mu menyadari perjalanan kehidupan yang kami lalui penuh dengan pilihan-pilihan yang sulit untuk kami jalani. Pada saat ini kembali Engkau ingatkan kami ya Bapa, melalui teladan iman seorang Musa yang memilih untuk keluar dari zona nyaman yang meskipun memberikan ketenangan, kenyamanan, perjalanan hidup yang lebih mudah. Tetapi ketika Tuhan memanggil Musa berjalan keluar dari zona nyaman menuju jalan kebenaran dan menunjukkan kasih Tuhan, maka Musa pun siap menerima segala resiko dan konsekuensi tersebut. Biarlah ya Bapa, dengan iman yang demikian, Engkau juga boleh menuntun kami berjalan melalui pilihan-pilihan yang mungkin sulit untuk kami jalani. Ketika kami saat ini bergumul dengan beragam pilihan yang membuat kami enggan untuk melangkah ke depan, maupun juga sulit untuk bertahan di dalam posisi saat ini. Ketika kami berada di dalam masa-masa sulit ini, biarlah Tuhan yang pimpin kami, memiliki fokus utama menjalani panggilan Tuhan di dalam kebenaran dan kasih. Maka baik di dalam zona nyaman maupun ketika Tuhan memanggil kami keluar dari zona nyaman, kami pun siap untuk menjalankan segala cinta kasih Tuhan di dalam kebenaran. Pimpin kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang berada di dalam segala kelemahan ini, tetapi dengan cinta kasih Tuhan kembali dikuatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.